Bagaimana Tuhan kita ini? Bukankah kita disuruhnya taat beribadat, teguh beriman, dan itu semua sudah kita kerjakan selama hidup kita. Tapi kini kita dimasukkannya ke neraka. Ini sungguh tidak adil. Memang tidak adil. Kita harus mengingatkan Tuhan. Kalau ia silap memasukkan kita ke neraka ini. Benar, Ya, benar, Pak Ji. Kalau Tuhan tak mau mengakui kesalahannya, bagaimana? Kita protes. Kita resolusikan. Apa kita revolusikan juga? Ini tergantung pada keadaan. Yang penting sekarang, mari kita berdemonstrasi menghadap Tuhan. Cocok sekali. Di dunia dulu dengan demonstrasi saja banyak yang kita peroleh. Setuju. Setuju? Setuju. Setuju, setuju, setuju. Setuju. Nafis dilahirkan tanggal 17 November 1924 di Padang Panjang, Sumatera Barat. Pendidikan formal diperolehnya di INS Kayu Tanam. Selain sebagai pengarang, A.A. Nafis pernah menjadi Kepala Bagian Kesenian Jawatan Kebudayaan Sumatera Barat, pemimpin redaksi harian Semangat, anggota DPRD, dan sejak 1969 menjabat sebagai Ketua Yayasan Ruang Pendidikan INS Kayu Tanam. Pengarang cerita pendek Robohnya Surau Kami ini telah menerima penghargaan sastra antara lain dari UNESCO IKAPI, hadiah kincir emas Radio Nederland, hadiah seni Departemen Pedanka, dan Shurite Award dari pemerintah Thailand. Ada dua hal. Pertama, saya diajarkan oleh orang tua supaya tidak boleh merendah-rendah, tidak boleh minta-minta, mengemis atau merendahkan diri. Dan itu juga diajarkan seperti orang keras kepala gitu. Harus mau melawan keadaan-keadaan yang tidak disukai. Itu diajarkan secara tidak langsung oleh ayah saya. Maka waktu di sekolah pun berakibat kepada di kelas saya yang paling kecil badannya. Barangkali juga usia yang paling kecil juga di sekolah. Itu dengan sendirinya menjadi bahan untuk diledekin atau diguyoni atau direndahkan. Saya kan dia menjadi tidak mau direndahkan begitu, dan saya selalu melawan untuk melawan kepada hal-hal yang merendahkan martabat saya itu. Baik di sekolah atau di luar sekolah, hal yang sama saya alami. Oleh karena itu berakibat selalu berkelahi. Kalau saya diledeki atau saya dihina, saya berkelahi. Dan setiap berkelahi tentu saja saya yang kalah. Setiap pulang ke rumah, kalau ketahuan saya sudah berkelahi, saya tidak dimarahin. Cuma disuruh mandi saja. Dilarang mengadu, dilarang mencari pembela gitu. Harus urus diri sendiri. Saya termasuk anak yang pintar di dalam ilmu matematik. Kemudian itu menjadi salah satu alat dalam cara saya berpikir, itu berpikir matematis, logis, itu menjadi alat betul-betul. Dan saya tidak pernah berkhayal hal-hal yang tidak mungkin dan tidak masuk akal. Saya tidak hidup dengan naluri, saya hidup dengan otak. Saya tidak berangan-angan, dari kecil tidak berangan-angan menjadi orang kaya, tidak berangan-angan menjadi orang berpangkat, karena berpikir untuk menjadi orang berpangkat itu, toh akhirnya berkesimpulan orang berpangkat itu adalah yang dalam istilah Bapak SBY, budak besar. Itu sudah mati dalam kehidupan saya. Nah, saya tidak mau bertaruh. Kalau saya bisa capai apa yang saya capai di sini sama dengan Jakarta, buat apa saya tinggal di Jakarta? Jakarta kan keras, orang bisa survive, bisa dihancur. A.A. Nafis adalah seorang penulis cerita pendek Indonesia, salah seorang yang paling penting di dalam bidang penulisan cerita pendek itu.
Dan seperti kita ketahui, daya sindirnya tajam, perasaan humornya sangat tinggi, dan dia sanggup betul itu menertawakan diri sendiri. Gayanya dan pribadinya juga seorang yang mau dikatakan sinis, dia sinis, tapi dia juga lucu. Karena dia seorang sastrawan, dia menulis, ya, dia kritis, akhirnya dia mencemooh bisa-bisa lebih tajam, lebih menyeluruh daripada orang-orang yang lainnya. Dia sangat respect kalau ada orang yang menulis gigih gitu kan, dan sudah mulai nampak menulis dengan kritis dan baik, dia akan mensupport. apa yang saya baca di dalam cerita pendek Nafis itu ada di dalam diri Nafis. Ini yang luar biasa. Artinya rupanya Nafis itu memang mengekspresikan dirinya di dalam cerita-cerita pendeknya itu dengan sangat baik gitu. Jadi dia juga terbuka kalau mengkritik orang gitu ya. Dan witnya itu yang seperti saya katakan tadi, apa namanya, kritikannya yang penuh humor itu juga muncul dalam setiap percakapan ya, dengan siapa saja. Seorang tukang cerita, seorang storyteller yang untuk di Indonesia agaknya sukar dicari bandingannya. Saya lihat dia sebagai seorang reformis dalam pemikiran agama, walaupun dia tidak ahli agama. Dia menginginkan suatu agama yang sofistik, tapi sofistik dalam keduniaan, Artinya berbuat untuk dunia karena dorong iman. Jadi bukan berbuat untuk akhirat hanya demi akhirat. Karena membaca novel, lahir juga keinginan untuk menulis supaya bisa menjadi pengarang. Mengarang kita bicara tentang manusia. Mengarang bicara tentang manusia, hubungan manusia dengan falsafat itu sangat dekat sekali. Mengarang tanpa belajar falsafat, tanpa mengetahui falsafat, karya-karya itu bisa menjadi dangkal. Bisa hanya kita menulis sampai pada memotret keadaan. Sedangkan yang saya tulis itu persoalan manusia, bukan peristiwa-peristiwa manusia, tapi persoalan-persoalan peristiwa. Oleh karena itu menulis tentang persoalan-persoalan manusia itu adalah akibat daripada saya juga membaca ilmu-ilmu pengetahuan lain, baik sosiologi, baik psikologi, antropologi, dan lain-lain yang ada hubungan dengan manusia. Tapi yang paling menyentuh saya adalah membaca falsafat. Saya menulis itu menjadi laman dan ulang-ulangnya terlalu banyak. Tidak mungkin saya menulis lancar begitu saja, karena saya bukan penulis potret, bukan penulis sketch situasi-situasi, tapi saya menulis masalah-masalah manusia yang menuntut keadilan satu sisi, juga mengejek sikap-sikap yang munafik. Orang kita banyak yang munafik. Kalau dihitung persentase, ya yang munafik itu yang banyak. Di dalam menulis, dalam pikiran saya selalu berpikir, saya menulis ini untuk siapa? Untuk orang bodoh, untuk perli-perlara, atau untuk orang yang ilmunya atau sikap hidupnya minimal sama dengan saya. Jadi saya tidak menulis untuk orang yang bodoh. Saya menulis untuk orang yang saya anggap kualitasnya sama, minimal sama dengan saya. Oleh karena itu saya menulis sangat hati-hati sampai jangan merasa orang lain dibodohi. Akhirnya juga saya harus menulis artikel, harus membuat makalah atau harus memberi ceramah. Bagi saya kedua-duanya sama penting. Menulis dengan ngomong itu sebetulnya sama, satu lisan satu tulisan. Ada hal-hal yang tidak mungkin kita tulis di dalam novel atau sastra, ditulis di dalam makalah atau artikel.
Tapi ada hal-hal yang tidak mungkin ditulis di dalam artikel atau makalah, harus lebih baik di dalam novel. Di dalam novel kita bisa mempertentangkan dua pendapat yang sama, dinilai sama. Ada kelompok yang mengatakan ini nilainya sama dengan ini. Pokoknya seperti Datang dan Perginya itu. Yang satu berlatar belakang aspek kemanusiaan. Seorang ibu mau menderita dosa asal anaknya bahagia. Tapi seorang ayah berpikir lain. Disiplin keagamaan itu harus ditegakkan walaupun betapapun korbannya. Jadi dari satu sudut adalah kebenaran kemanusiaan, yang saya tegakkan di satu sudut adalah kebenaran agama, paham agama. Nah, si pembaca hanya memilih nalurinya yang akan menetapkan mana yang dia pilih. Tapi kedatanganmu kemari tetap membawa dosa. Membawa dosa? Kenapa dosa aku bawa? Bukankah aku datang kemari untuk istri Masri, anakku, dan juga anakmu? Iya. Pahit kau menerima sebuah kenyataan ini? Demikian juga aku. Semenjak aku tahu mereka bersaudara kandung, sejak itu pula sampai sekarang, kusediakan diriku dipukuli kutukan. Rela aku menanggung segala dosa-dosa ini, asal mereka tetap bahagia. Kau murtad, ya? Lebih baik dari orang sepengecut kau. Di sekolah INS Kayutanam, saya banyak mendapat kesempatan belajar kesenian. Saya melukis, saya belajar mematung, teater, musik, dan lain-lain. Itu menjadi bekal karena memang hobi atau memang bakat, menjadi bekal di dalam jalan hidup saya kemudian. Saya mulai membuat poster untuk cari hidup, melukis. Saya mulai juga macam-macam, membuat patung. Saya juga ikut musik. Tapi akhirnya saya memilih menjadi pengarang. Karena dalam musik, seperti yang saya pelajari, saya hanya menjadi alat dari seorang dirigent atau pembaca partitur. Kita Islam, kita kan mengaku Islam itu suci, betul. Karena itu kita fanatik. Tapi tafsir kita kan belum tentu benar. Yang kita lakukan tafsir. Setiap tafsir itu berubah setiap masa. Jadi kalau ada orang, jadi jangan kita marah kalau orang kritik. Kalau orang buat yang benar. Nah, tapi gejalanya sekarang orang-orang Islam ini menjadi orang bodoh kelihatannya. Menjadi orang-orang yang baru underdeveloped lah. Yang baru merasa dirinya gagah. Jadi seluruh apa yang bertentangan dengan pendirian pribadinya itu musuh. Nah, itu suasananya sekarang. Saya sudah pikir-pikir apa yang diberikan Islam kepada Minangkabau. Saya tidak melihat apa-apa. Tapi yang diberikan Minangkabau kepada Islam ada. Orang Minangkabau membawa Islam itu ke Sulawesi, ke Moro, atau mengembangkan Serikat Islam atau Muhammadiyah. Tapi yang diberikan Islam kepada Minangkabau tidak ada. Orang Minangkabau tidak berubah ke Islam. Jeleknya tidak diperbaiki oleh Islam. Falsafat Minangkabau ini dua yang saya hormati dari falsafat Minangkabau. Egaliter itu dan semangat kompetisinya. Nah, lain-lain itu udah harus dirubah.
Kita yang tinggal di daerah ini merasa kadang-kadang seperti orang yang dicurigai lah. Masyarakat dicurigai oleh kekuasaan. Kasarnya seperti orang dijajah lah. Ini adalah fenomena bangsa kita seluruhnya. Kita bangsa Indonesia yang macam-macam suku bangsa itu tidak saling kenal. Maka oleh karena tidak saling kenal, selalu akan saling curiga. Kesulitan lainnya di dalam konstelasi politik sekarang, kekuasaan yang didominasi oleh etnik yang terbesar Jawa itu memandang orang di luar Pulau Jawa itu adalah orang bawahan, orang yang dianggap yang nggak dianggap lah. Jadi dominasi kekuasaan itu seperti pengganti dominasi penjajahan terhadap itu dirasakan oleh orang-orang daerah, walaupun secara politik tidak, walaupun secara kata hukum tidak, tapi secara sosiopolitik terasa itu. Ini harus diterangkan, harus dihilangkan. Cara menghilangkannya harus kita memperkenalkan daerah itu bagaimana sebetulnya, filosofinya, alam pikirannya dan segala macamnya. Jadi salah satu cara yang saya tulis itu adalah menulis buku Alam Pikiran Minangkabau. Walaupun itu bersifat antropologis lebih murni, tapi sasarannya memperkenalkan supaya ketidakpahaman etnik itu bisa hilang. Dalam konsep-konsep orang Minangkabau, lebih dekat mereka itu lebih baik negara Indonesia ini federal, bukan negara kesatuan. Bangsa dia baik Palar, baik orang Manado, baik orang Ambon, baik apa saja, mengendaki republik ini federal. Tapi orang Jawa tidak mau itu federal, karena pada waktu itu masyarakat Jawa, pemimpin politik Jawa, memandang daerah Jawa itu daerah miskin. Nanti kalau terjadi federalisme, itu seperti nanti dia tertinggal. Karena tidak ada pada waktu itu konsep ekonomi. Ekonomi kita tidak punya. Sekarang terbukti seluruh daerah tergantung kepada Jawa. Nah, di dalam sentralisasi itu, orang di Jakarta itu merasa dirinya superior. Orang daerah ini anak bawahan. Generasi yang lebih muda dari saya, apabila sudah lama di Jakarta, memandang saya ini anak buahnya. Saya pernah juga ditulis surat, dikirim fax pada saya. Si Anu mau datang, Laksmana itu mau datang, tolong dampingi. Saya disuruh mendampingi seorang Laksmana, saya kan tidak anak buahnya. Tapi karena dia orang Jakarta, dianggap itu murah. Nggak mau saya. Orang menjadi anggota Golkar, menjadi anggota DPRD. DPR itu, anggota DPR itu bukan untuk satu misi, tapi untuk satu status. Bergengsi dia. Selain duitnya banyak, fasilitas mungkin lebih, bersahabat dengan menteri, bisa mendapat apa-apa, karena relasi bagus. Tapi yang terutama gengsi. Karena dia berjuang untuk gengsi, maka dia takut menyatakan yang benar. Menyatakan yang menyimpang dari kebiasaan. Karena dia takut direkol. Kalau sudah direkol, tidak jadi anggota DPRD atau dari DPR, dia tidak merasa seperti harga diri sudah hilang. Itu ironinya demokrasi kita. Saya menjadi sakit selama jadi anggota DPRD. Sakit, saya punya penyakit namanya ambeien. Nah, selama jadi anggota DPRD, itu ambeien saya meletup. Harus saya ke kantor pakai duk. Tahu duk kan? Untuk pengaman wanita itu. Harus pakai itu. Kalau enggak, bocor sampai ke celana. Nah, sesudah berhenti, tekanan batin sudah hilang. Ya, penyakit itu juga hilang. Masalahnya yang menjadi soal waktu itu, teman-teman saya anggota DPRD, sama saja.
partai politik dengan Golkar sama saja mentalitas orangnya. Karena baik Golkar ataupun partai politik itu pada saat sekarang itu adalah alat perangkat dari kepentingan politik pemerintah.